Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk acara yang kelima, yaitu laporan. Yang pertama A, yaitu evaluasi pelayanan komisi tahun 2023. Karena Bapak Ibu peserta sidang sudah membawa buku persidangan, untuk evaluasi pelayanan komisi tahun 2023 tidak perlu dibacakan dari masing-masing komisi. Namun apabila ada penambahan atau pengurangan, mohon disampaikan dari komisi yang bersangkutan. Jadi apabila ada perubahan dari materi yang dibedel karena ada kekurangan atau kemudian mungkin bisa disampaikan oleh komisi yang bersangkutan. Kalau memang yang tidak dikenakan hukum, ya sudah. Tentu kepada komisi yang merasa ada kekurangan dan akan menyampaikan waktu, kami persilakan. Pertama, komisi diakonia Ibu Gadisi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Komisi diakonia untuk informasi dan evaluasi pelayanan tahun 2023 ada ralat halaman 45. Saya ulangi, untuk komisi diakonia informasi dan evaluasi pelayanan tahun 2023 itu mestinya Romawi 1 susunan personalia, Romawi 2 kegiatan, Romawi 3 itu data keuangan. Kemudian halaman 45 itu isinya data keuangan, tetapi keliru diisi informasi lagi. Maka ralat sudah saya sediakan di depan pintu masuk. Jadi untuk halaman 45 isinya laporan keuangan komisi diakonia. Di mana ralatnya berisi laporan keuangan komisi diakonia tahun 2023. Sudah bagi Bapak Ibu yang tadi sudah tahu, sudah suruh mengambil ralat di depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari Ibu Deputi Komisi Diakonia yang telah menyampaikan pembetulan evaluasi pelayanan di tahun 2023. Untuk komisi yang lain, monggo. Bila mana masih ada penambahan karena ada kekurangan evaluasinya, Pak Tuhan persilakan untuk komisi yang lain. Apakah sudah cukup? Monggo. Berunikel dari komisi HPK. Terima kasih akhirnya pembinaan kami dari tim HPK untuk rencana untuk kegiatan tahun 2023 sebenarnya sudah benar, tetapi hanya ada sedikit penambahan personel dari tim HPK. Di sini yang tertulis hanya 5, yaitu Ibu Yeni Indriani sebagai ketua, Ibu Wika Satya Hari sebagai sekretaris, Ibu Putri Tias Dewi Ibu Jala, Ibu Yohana Asri Trimayani anggota, saudari-saudari Moyakese anggota, dan kemarin kami menambah 1 personel yaitu atas nama Michael Sigit. Nah, tetapi kami di sini kami juga melihat di nama Sigit Michael atau Michael Sigit itu ada di musik trilogi. Jadi ini yang kami sampaikan penambahan untuk Mas Sigit. Jadi Mas Sigit ini sebenarnya masuknya di musik trilogi atau di HBK. Karena kemarin kami sudah menawarkan pada yang bersangkutan dan ternyata bersedia bergabung masuk HBK. Seperti itu Pak, terima kasih. Hanya sedikit revisi saja. Terima kasih Bu.
Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Nike. Nomor 1 itu tentang personalia. Jadi itu yang tertera di laporan itu personalia HBK tahun 2022. Nah, kemarin disepakati oleh persidangan majelis, sebenarnya untuk personalia yang dilaporkan ini hanya personalia tahun 2002-2023, sedangkan personalia 2004 yang pada bulan Januari itu disebutkan itu tidak dicantumkan karena kesepakatannya begitu. Nanti kalau dibutuhkan akan disiapkan SK-nya. Berkaitan dengan Saudara Michael Sigit yang dulu di liturgi musik itu kemarin atas usulan atau permohonan dari Ibu Yulia selaku Ketua Komisi HBK, persidangan menyetujui bahwa Saudara Michael Sigit berjabatan ganda, yaitu di Komisi Liturgi Musik dan juga di Komisi HBK. Pada susunan Komisi HBK yang baru, itu nanti Saudara Michael Sigit masuk dalam susunan pengurus Komisi HBK. Jawaban kami seperti itu. Mungkin ada tambahan dari keanggaran Bapak. Cukup, Bu Nika bisa menerima. Terima kasih. Terima kasih. Iya, monggo komisi yang lain sebelum kita masuk kepada kelompok dan pemakan. Cukup dari komisi cukup ya. Sekarang kita akan masuk ke kelompok, evaluasi dari kelompok dulu. Monggo dari kelompok apabila ada perubahan evaluasi pelayanan tahun 2023, baik masalah kegiatan, masalah keuangan atau aset-aset yang dimiliki oleh kelompok. Dari kelompok cukup ya, karena tidak ada. Kalau dari kelompok evaluasi pelayanan tahun 2023 cukup, kita akan lanjut untuk evaluasi dari pepatah. Monggo dari pepatah, monggo Pak Parto, Bima bisa maju ke depan Pak, dan mic yang berdiri. Terima kasih. Dari pepatah Memang ada sedikit revisi terkait dengan Renstra. Itu ada di halaman 83. Itu di dalam Renstra itu tertulis ada 8 poin. Itu yang merupakan kegiatan rutin seperti poin 1, 2, 3, dan 5 itu sudah menjadi tugas rutinitas, jadi itu tidak dimasukkan ke dalam Renstra. Jadi Renstra itu tinggal ada 5 poin. Yang pertama, perayaan Hari Raya Besar Kristen, pemahaman Alkitab dewasa, lalu pertunjukan warga dan renovasi dinding Renstra tahun 2023 yang belum terlaksana, dan tambah satu lagi PR Majalah. Jadi untuk Renstra tahun 2024 ada 5 poin. Saya rasa itu. Terima kasih.
terima kasih Pak Parto. Kemudian kita masih awasi, tapi saya tidak apa izin. Jadi pepatah yang lain pokok hidup ada koreksi? Tidak ada. Dari mentok, dari tidak ada. Dari sobo ada koreksi, evaluasi, pelayanan dan cukup. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk evaluasi pelayanan komisi kelompok dan pemakaran tahun 2023 dengan arahan ada revisi sepenuhnya. Untuk itu kita akan masuk antara yang kelima di bagian C, yaitu laporan keuangan majelis tahun 2023 dan RAPBD tahun 2024. Untuk itu waktu diserahkan kepada penata layanan. Monggo. Terima kasih penata layanan. Tugas tanggung jawab bidang penata layanan sudah tertulis di halaman 15, antara lain mencatat, membukukan dan mengelola aset ganja pada seperti ini. Kemudian laporan tertulis dari bidang penata layanan mulai halaman 27, Bapak Ibu bisa dibuka halaman 27. Di halaman 27 bisa dilihat persembahan yang melalui bendara gereja, ibadah minggu dan lain-lain. Pokoknya uang masuk yang melalui bendara gereja bisa dilihat kopnya yang di atas, pos P dan pos PI. Pos P atau pos pasamuan, pos PI atau pos pekabaran Injil dari bulan ke bulan sampai ke bawah. Kemudian kalau kita melihat dari saldo awal, yang di awal itu dibandingkan saldo akhir, itu memang dapat uang yang gratis. Kenapa? Karena ada perpisahan dana makam. Jadi pada bulan November 2023 sidang majelis memutuskan supaya persembahan dan peralatan makam dibedakan di buku sendiri. Otomatis saat bulan awal tahun 2023 atau akhir tahun 2024 dibanding akhir 2023 agak signifikan 177 juta. Ya, itu kalau kita hormati seperti itu. Tapi itu karena uang makan disediakan atau dikeluarkan dari kas gereja. Nanti penjelasan lebih detail di halaman berikutnya nanti. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya sebenarnya itu halaman 28 tapi tidak ada halaman. Karena apa? Karena kemarin waktu kami mengirim file, ya karena berupa file kita kirim ke Pak Pemerintah, tidak ikut tercetak atau gimana, yaitu dicetak usul, padahal sudah aset draftnya sudah dikasih halaman, kemudian disisipkan di antara 27 dan 28. Jadi untuk penjelasan penerimaan uang masuk, penjelasan penerimaan uang masuk sebagai lampiran halaman 27 itu tidak ada halaman, tidak ada halamannya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 28 adalah pendukung pengeluaran. Pendukung pengeluaran. Pendukung pengeluaran. Kami belum Bapak Ibu untuk halaman yang tanpa halaman, ya, yang tanpa halaman. Itu kan di situ yang di atas itu ada rencana tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi ini saya naikkan dari realisasi persembahan tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi dari atas bisa lihat ada rencana tahun 2023, kemudian ada realisasi.
Kemudian ada rencana tahun 2024 Bapak Ibu, itu saya naikkan di 8%. Jadi 6 tahun terakhir ini saya menaikkan 8%, baik penerimaan maupun pengeluaran itu hampir mendekati 100. Jadi otomatis setiap tahun sekarang saya kalau membuat anggaran baik masuk maupun keluar 8% dari realisasi. Contohnya untuk tahun 2023 yang paling bawah Bapak Ibu itu tercapai 98% untuk penerimaan. Kemudian kalau dinaikkan itu menjadi yang realisasinya itu 641 menjadi 684 juta sekian. Itu naik dari realisasi Bapak Ibu ya. Sekali lagi 8% dari item itu loh Bapak Ibu, bukan dari total loh ya. Dari total. Lanjut ke halaman 28, sama Bapak Ibu seperti yang kami aturkan di halaman sebelumnya. Jadi saya realisasi pengeluaran saya naikkan menjadi 8%. Nah ini contohnya tercapai 101%. Jadi biaya kemarin saya naikkan 8% itu tercapai 101%. Jadi duitnya mlebu karo metu oke sing metu. Artinya ambil tabungan tahun lalu tahun 2020 begitu ceritanya. Selisihnya berapa kekurangan partikel yuto? Jadi penerimaan tahun 2023 dibanding pengeluaran biaya tahun 2023 itu kurangnya partikel yuto. Ini ku ambil tabungan tahun lalu nanti berapa itu. Lanjut ini persembahan pangan. Sidang majelis kemarin sudah sampai sampaikan, ternyata ini setoran dari pangan kelompok sudah dikonfirmasi semuanya betul, tidak ada yang salah. Artinya kita terima 10 juta ya, kita bukan sudah seperti itu, tidak ada yang selisih. Lanjut Bapak Ibu, halaman 31. Yang paling atas tertulis Sinode Gereja Kristen Jawa. Maksudnya ketika sinode atau nama layanan itu menggunakan standar aplikasi yang disarankan oleh sinode. Jadi menggunakan aplikasi. Jadi uang masuk maupun keluar setelah masuk itu raiso dibeli. Yang mau 1.000 ya tetap 1.000, raiso dikurangi. Mau dari 500 jadi 500. Betul saya dibeli pun kasar lagi. Ini kan aktiva lancar Bapak Ibu, aktiva lancar yang paling atas kas dan bar, artinya duit sini itu dijajak nih. Kemudian bawahnya yang disebut rancai dan non rancai itu sama di kas bar, sama sebenarnya sama. Atau mungkin Bapak Ibu kalau mungkin batin ya, kemarin ada investasi deposito 200 juta, sekarang kan tinggal 50 juta. Ini kan nol. Ada di kas bank itu ada deposito BPR pertama, itu kan kosong. Yang awalnya 1 seker, kemudian di deposito kedua itu 50, itu masih utuh. Cerita nih, deposito yang 150 itu dikeluarkan, dicairkan, tetapi tidak ujung duit. Jadi yang semula itu rekening deposito menjadi rekening tabungan. Yang satu tabungannya dana makan 131 juta, sisanya masuk ke tabungan DKJ. Begitu. Jadi nyari duit 1 seker ini butuhan negara. Sini bukti memorial untuk yang menurut mereka. Soalnya yang tulisan yang ventilasi gitu. Jadi sekali lagi deposito 150 juta itu diubah menjadi tabungan DKJ dan tabungan makan. Lanjut ke halaman 32 Bapak Ibu.
itu sambungan neraca Bapak Ibu, lanjutan neraca. Yang tadi itu aktiva lancar, ini aktiva tetap. Soalnya aset gereja di Dasi Wonogiri itu 4.573 juta. Sing gede itu tanah gedung, bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau kita melihat neraca Bapak Ibu, ini temuan neraca paling bawah ya, ada tulisan selisih tahun lalu. Selisih tahun lalu maksudnya pembacanya tahun 2020 itu duit lebu kali itu oke lebu nih. Jadi persen itu 330 juta ceritanya. Selisih tahun lalu. Kemudian selisih tahun berjalan, maksudnya ini antaranya duit boleh beku, ini minus 100 ditonggoh itu, situator kita lalu 170 itu diantaranya persembahan kurang dan pemisahan dana pijak 131. Ini neraca yang kita baca. Lanjut Bapak Ibu ke halaman 33. Halaman 33. Di aplikasi itu setiap bulan bidang penelayanan bertanggung jawab lapor atau mencetak. Jadi kalau laporan Januari, Februari itu membuat. Kalau yang dilampirkan ini laporan Desember. Di situ yang barisan depan itu 31 Desember, kemudian yang paling kanan sampai dengan 31 Desember. Maksudnya untuk yang depan itu khusus penerimaan Desember, kemudian yang belakang itu sampai dengan Desember atau Januari sampai dengan Desember. Membacanya seperti itu Bapak Ibu. Bisa dijeluti. Kemudian halaman berikutnya sampai halaman 34 adalah penerimaan dan pengeluaran setahun. Sekali lagi khusus bulan Desember sudah terwujud sampai dengan Desember 663 juta setahun. Itu sama dengan yang tetap di depan tadi. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 35. Itu pengeluaran sama Bapak Ibu, sama seperti yang pernyataan. Jadi di depan itu khusus pengeluaran bulan Desember, belakangnya sampai dengan bulan Desember. Bisa dibaca Bapak Ibu pengeluaran mulai dari atas ke bawah, ada tulisan dana makam sendiri. Itu sih atur kita di Bapak Ibu. Dana makam sendiri dipakai bulan Desember sampai dengan Desember foto. Jadi mencairkan deposito tadi yang 131 dikeluarkan dari kas gereja, mau menuju deposito menjadi tabungan makam. Lanjut Bapak Ibu, halaman berapa ya? Halaman 36. Halaman 36. Sama seperti di neraca tadi Bapak Ibu, soalnya ini kan lampiran neraca. Jadi pengeluaran sampai dengan Desember 447 juta. Jadi selisihnya 170 juta, sama, soalnya ini lampiran neraca 177. Makanya ini salah nih, angkanya sebenarnya foto. PKP itu biasanya yang salah. Lanjut halaman 37 Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, neraca makam per Desember Bapak Ibu, neraca makam. Jadi setiap bulan nanti mulai Januari sudah saya laporkan. Mulai Januari sudah saya laporkan, Februari belum banyak ujian ini. Jadi neraca makam itu khusus Desember
yang dikas yang dibawa oleh bendara gereja sekaligus bendara makam itu 3 juta 700 sekian dengan terbang 140 juta modalnya awal ini pemisahan kami 131 juta modal apa? Pemisahan saking deposito kalau kemudian ada tulisan selisih penerimaan dan pengeluaran. Jadi penerimaan dan pengeluaran untuk makam tahun 2023 kalau ini khusus bulan Desember ya itu 12.831.400 jadi antara akibat dan masukan imbang itu yang tidak boleh. Kemudian yang dapat kami sampaikan ada beberapa jaminan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih Bapak untuk selanjutnya waktu kami memberikan kepada BPK untuk menghadapi laporan keuangan dari laporan waktu kami. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya ada yang diterima atau sebetulnya personel dari BPK itu 4 orang, tetapi hari ini yang hadir hanya 2 orang, yaitu yang tidak bisa hadir karena ada kerja yang tidak bisa diberikan, yaitu yang pertama Mas Juris Irianto dan Ibu Luciati. Sedangkan yang datang adalah Ibu Ken dan saya sendiri. Dan sebetulnya menguasai segala sesuatunya itu adalah kedua orang yang pada waktu ini tidak sini. Di sini kalau tadi sudah disebutkan, sebetulnya saya itu dulunya hanya masuk di dalam komisi diakonia. Tetapi lalu sebelumnya saya apa bisa? Lalu nggak apa-apa ya. Ini hanya sebagai karena yang lain yang tiga itu muda-muda. Ini biar ada yang tua yang untuk melengkapi. Perlu kami sampaikan daripada laporan BPK di sini, mungkin ada program-program tahun 2023 yang belum bisa kami laksanakan. Tetapi nanti apa yang telah kami rencanakan itu mudah-mudahan untuk tahun 24 itu dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk penilaian di pembukuan, kenapa penilaian C dan B tidak ada yang apa itu sangat baik. Karena kalau nanti sudah sangat baik, itu tidak ada kemajuan. Jadi mungkin Pak, karena sudah sangat baik, tidak ada usaha untuk mempertahankan ataupun nanti malah akan mundur. Di sini kalau saya mencapai di sini ada semuanya ada yang CC itu. Karena katanya kalau dinamakan cukup itu sudah Pak. Jadi apa-apa yang sudah cukup, jadi semuanya ada. Sedangkan yang baik ini adalah kecelakaan daripada waktu di dalam melaksanakan program. Untuk yang kedua yaitu daripada catatan ini akan saya bacakan mungkin dari berjalan. Evaluasi laporan tahun 2023 sudah cukup tertib dan rapi, perlu ditingkatkan. Jadi sebetulnya sudah baik. Yang kedua, terdapat kecenderungan pemasukan berkurang atau menurun, sementara pengeluaran semakin bertambah. Sebaiknya perlu diatasi dan diupayakan dari sumber lain, seperti
tadi dari bidang penata layanan juga sudah menyebutkan mungkin adanya pengurangan daripada pemasukan. Nah ini dimohon daripada jemaat ini bagaimana kita bisa meningkatkan daripada pemasukan untuk gereja kita ini. Sedangkan saran yang disampaikan oleh JPK itu perlu ada pelatihan pembukuan keuangan bagi setiap komisi dan kelompok serta pepantang. Ini belum dilaksanakan tahun itu pernah, lalu tidak lagi. Dan kalau saya tadi mendengar laporan dari bidang penata layanan, saya hanya baca untuk diri saya sendiri. Apakah saya benar-benar mampu apa yang diutarakan oleh bidang penata layanan itu betul-betul kita mengerti? Saya sendiri bukan, kalau yang hadir semua mungkin lebih, tapi untuk saya sendiri apa kira-kira apa yang disampaikan itu, kalau saya disuruh membuat seperti itu dan melakukan seperti itu, terus terang kalau saya di pembukaan tidak sedetail seperti itu, dan juga saya juga tidak bisa komputer, sehingga kalau saya disuruh di dalam sini untuk keuangan sebetulnya di bidang komisi itu hanya semuanya tulis tangan, jadi tidak bisa menggunakan alat-alat yang canggih seperti sekarang ini. Ini mudah-mudahan nanti untuk tahun 2024 yang syarat A itu betul-betul bisa dilaksanakan. Dan kalau kemarin dari BPK itu ingin ke kelompok atau panitia, itu bukan berarti memeriksa. Kita hanya akan buka pengalaman bagaimana supaya di dalam pembukuan ataupun pemasukan keuangan dan pengeluaran itu betul-betul tertata dengan rapi dan tertib. Sehingga karena apa? Kalau keuangan ini tidak dilaksanakan dengan rapi dan tertib, biasanya lalu jadi harian. Ini maksudnya dari BPK kalau akan melaksanakan daripada penataan itu, biarlah tiap-tiap pepatah dan kelompok kalau nanti dilihat ditanya sewaktu-waktu bagaimana keadaan kondisi keuangan itu bisa langsung bisa menjawab. Biasa kalau kita diminta laporan harus mengerjakan beberapa hari, tapi bisa kita langsung menjawab karena kita tinggal melihat daripada hasil pembukuan. Yang ini ke depan direncanakan untuk merekrut tenaga yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang ditugasi untuk mengelola dan membuat laporan keuangan gereja agar selalu aktif, karena mengingat teknologi yang semakin berkembang dan maju besar. Nah, ini saya kira bagi jemaat GKJ yang masih muda itu banyak dan lebih pintar. Kalau saya juga kenapa yang tua itu masih ya kita hanya menjadi, tetapi alangkah baiknya bila yang muda-muda itu yang melebihi daripada itu kemampuan yang lebih itu bisa mengelola keuangan. Dan ini juga saya sudah punya bagaimana seandainya bidang keuangan itu selain ada majelis, ada petugas khusus yang dapat melaksanakan secara berkesinambungan. Karena kalau tahun sekian majelis ini yang ada, dan lagi kan kita akan bicara lagi, alangkah baiknya kita mempunyai tenaga khusus untuk pengelolaan keuangan. Jadi berkesinambungan tiap tahun itu sudah tahu. Ini yang kami seperti itu. Yang selanjutnya, sebaiknya pencatatan keuangan di gereja itu juga diikuti oleh pepantang dan kelompok. Yang berikutnya, dalam pembuatan laporan bagi setiap komisi dan kelompok serta pepantang dimohon untuk ditembuskan ke pihak BPK agar memudahkan pemantauan. Ini saja sudah dimulai untuk komisi diakonia sebelum buat laporan. Ini sudah menyampaikan laporan keuangan dulu kepada BPK. Ini sudah dilaksanakan oleh komisi diakonia. Sedangkan untuk rencana kerja tahun 2024 di bulan
kegiatan pelayanan semester pertama tahun 2004 yang kedua di bulan Januari 2005 akan diadakan evaluasi kegiatan pelayanan semester 2 tahun 2004. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili dari seluruh anggota P3. Ada kurang dan lebihnya kami mohon waktu saya baca. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah menghadiri laporan dari rombongan. Namun di sini kami sampaikan masukan atau saran. Memang BPK ini sebetulnya tidak hanya khusus melakukan pemeriksaan dan penanganan, karena aset seluruh aset gereja baik yang bergerak maupun tidak bergerak itu ada nilai rupiahnya. Sehingga untuk mengetahui aset di Ngaji Wonogiri itu sebetulnya berapa, itu idealnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Seperti contohnya seperti tanah itu setiap tahun pasti ada kenaikan, tetapi kalau kendaraan setiap tahun pasti ada penurunan. Sehingga ya dimohon kita bekerjasama dengan majelis untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan. Jadi pemeriksaan keuangan itu tidak hanya khusus memeriksa keuangan di bidang penanaman, tetapi aset di bidang secara keseluruhan itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Soalnya sertifikat GKJ Wonogiri itu ada berapa biji, terus sekarang disimpan di mana? Masing-masing sertifikat itu punya luasan berapa, lokasinya di mana, tafsiran harga menurut tahun yang berlaku itu berapa. Namanya ini contohnya. Lalu kendaraan GKJ Wonogiri itu punya satu mobil Luxio tahun 2020 sampai tahun 2023 masih sudah ada kendaraan motor ternyata jalannya masih layak dipakai atau tidak dan betul. Ini masukan nanti dari BPK nanti bisa koordinasi dan komunikasi dengan majelis untuk merumuskan supaya aset di bidang secara keseluruhan itu bisa dibangun. Jadi menurut GKJ Wonogiri itu totalnya dirombak baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang yang bisa dan uang tunai yang dipegang oleh mereka maksudkan Bu, ini perlu kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh bidang pelayanan, dan di sini kriterianya itu cukup dan baik. Tapi yang bukan tidak, tapi perlu ada pemeriksaan lebih baik sehingga kalau bisa sampai di untuk tidaknya permasalahan GKJ Wonogiri. Maka dulu jadi Bapak Ibu Presiden yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke acara 5 yang selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan Menstra Pelayanan Komisi Pepantang dan Kelompok tahun 2024, yaitu kepada Bapak Penerbang Kusuma Maju dan lainnya di dalam ngobrol ini sudah jam 12 pas Bapak Ibu, kita lanjutkan ini sudah cepat ya Bapak Ibu sudah ya mudah-mudahan cepat jam selesai. Bapak Ibu, saya sudah membuatkan slide, kita akan lihat bersama-sama, tidak perlu baca dari buku ya, dan kalau sudah ada depan. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat
komisi-komisi yang sudah membuat program pelayanan tahun 2024, tentu kita akan bersama-sama melihat dan kita mencermati, memahami supaya nanti jika ada hal-hal yang sekiranya menjadi program yang belum bisa dilaksanakan kita bisa saling mengingatkan gitu ya, komisi dan koordinasinya tentu saja nanti dengan komisi yang lain atau dengan bidang yang lain bisa dilaksanakan. Yang pertama kita akan mulai dari bidang ibadah. Itu ada komisi liturgi dan musik. Jadi liturgi dan musik ini ada di dalamnya juga tim multimedia, karena tim multimedia memang tidak bisa menganggarkan sendiri, tidak bisa membuat program sendiri di program pelayanan, maka mengikut di dalam program pelayanan liturgi musik. Yang pertama ini dari ibadah ekspresif yang dilaksanakan oleh komisi pemuda sebenarnya, juga karena ini ranahnya masuk ibadah, ranahnya masuk ibadah, maka diselenggarakan atau dianggarkan oleh komisi liturgi musik di bawah bidang ibadah. Jadi ini nanti ada 6 kali dalam 1 tahun, ada 2 kali dari keluarga muda, maksudnya penyelenggaranya menjadi penyelenggara ibadahnya, dan ada 4 kali dari pemuda dan remaja. Jadi anggarannya 3 juta ini untuk persiapan ya Bapak Ibu. Jadi 6 kali ini ada persiapan, jadi latihan-latihan teman-teman pemuda remaja itu latihan sudah sampai 1 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi memerlukan anggaran mereka. Kemudian latihan seminar dan organis ini sudah berjalan tiap hari Sabtu. Kalau Bapak Ibu melihat ada porong dulu di situ tiap Sabtu, lah itu ada dari sini. Ada porong legendaris, legend orangnya. Terus ya, kemudian nanti ada pembekalan seminar dan organis Bapak Ibu di bulan Juni. Ini sudah direncanakan oleh liturgi dan musik menganggarkan 4 juta. Ini sebenarnya tahun 2022 kalau tidak salah itu sudah ada pembekalan, tetapi kemarin masuk ke pembekalan ibadah ya Bapak Ibu. Jadi tidak masuk secara khusus pembekalan seminar dan organis gereja gitu. Jadi ini nanti khusus itu untuk seminar dan organis gereja, tujuannya juga untuk regenerasi seminar gitu ya. Dan ini memang sudah ada beberapa teman-teman pemuda itu yang masuk di dalamnya atau tergabung di seminar, dan nanti ada organis gereja yang saya kira juga merupakan regenerasi bagi kita sekalian. Kemudian ada pelatihan organis. Ini sudah bulan Maret ini akan kita mulai, tapi memang menunggu ditetapkan anggaran hari ini, dan kalau sudah ditetapkan maka akan bisa kita laksanakan. Jadi rencana nanti Pak Yudi siaga ini akan mengampu waktunya, nanti akan disinkronkan antara Pak Yudi dan beberapa adik-adik nanti akan mengikuti. Kemarin rencananya karena saya ikut rapat di komisi musik, yang datang ada ataupun tidak itu Pak Yudi itu tetap standby di sini begitu ya, supaya ini diwartakan, supaya adik-adik bisa mengikuti mengikuti acara ini. Nanti pada program di sini sekali lagi berkaitan dengan regenerasi pengiring dalam ibadah. Ini kita akan dapat juga 800 dari komisi musik dalam 1 tahun gitu. Nanti bisa dimanfaatkan untuk itu insentif dan seterusnya. Kemudian berikutnya ya, ini ada pertemuan rutin bidang ibadah dan komisi terkait. Mudah-mudahan ini bisa diselenggarakan dalam setiap 3 bulan sekali. Kalau komisi dan bidang ibadah menyepakati waktunya demikian dalam tahun. Diharapkan juga nanti komisi-komisi yang lain dengan bidangnya nanti merapat untuk mengevaluasi secara rutin, kontinu begitu. Jadi program berjalan yang sedang dikerjakan apakah sesuai dengan tracknya, sesuai dengan rencana, dan bidang dan komisi bisa segera merapat.
Demikian. Kemudian perawatan komputer yang saya sampaikan tadi dari multimedia mengandalkan melalui komisi musik untuk perawatan komputer yang di atas itu Bapak Ibu. Untuk keperluan ibadah kita ini ada perawatan 1 juta. Terus, nah ini latihan keroncong yang sudah dilaksanakan beberapa kali dan sudah mengisi juga untuk kegiatan lansia kalau tidak salah. Ini komisi musik juga mengandalkan supaya nanti bisa dimanfaatkan dengan baik dari teman-teman tim keroncong tentu ya. Mungkin nanti Pak Sunu, Pak Sus, juga Pak Santoso dan sudah mengawali. Karena kemarin itu di Kamis. Nah ini mudah-mudahan nanti juga membuat nanti disepakati dan ada anggarannya nanti menghubungi bendara di musik begitu ya supaya ini bisa bisa diselenggarakan gitu latihan-latihan. Apalagi mendekati pasca jika segera berlatih ya baik begitu. Ini membuat nanti ada Pak Santoso teman-teman yang lain Bawan juga protokolnya. Saya dengar juga ada alat musik yang baru begitu dari Pintu Bauresan, tidak tahu baru begitu ya yang akan dipersembahkan untuk kita pakai bersama-sama bermain musik ini. Cukup untuk liturgi musik berikutnya Mbak Christine. Ya. Kemudian untuk PI dan Pomas dari tahun 2024 ini ada wisata rohani yang setiap bulan sekali deh. Bu Ani ini rutin ya, rutin di apa namanya ya sementara itu laksana mudah-mudahan di tahun ini juga terlaksana dan di hari ini juga sudah mulai untuk berlangsung. Sementara baru komentar ya Bapak Ibu, jangan iri yang timang dan waktu itu jadi sobo mungkin suatu saat nanti jadi sobo juga perlu juga seperti kunjungi itu ini. Jadi kemudian sedang melalui radio di suara ini juga rutin dan dilakukan. Biasanya tidak pernah pulang kecuali masa COVID kemarin. Ini juga sudah diadakan. Jadi mari bersama-sama kita apa namanya saling mengingatkan supaya juga menjadi karena yang terpenting nanti ibu mas ini sepatnya keluar. Jadi berikutnya doa bersama ini juga sudah dilaksanakan dan nanti di bulan Maret ini berarti kelas 3 SD, SMP dan SMA. Dan anggarannya mudah-mudahan nanti juga bisa dilaksanakan. Dan nanti paduan suara tentunya yang hari Selasa rutin di sini. Ini juga pesertanya juga banyak begitu. Biasanya kemarin jadi perlu didukung dan diingatkan. Kegiatan sosial pengangkutannya juga sudah mulai nih. Sudah kegiatan sosial pengangkutannya. Sudah kemarin itu ketimang. Di ketimang ada beritanya, fotonya. Terima kasih. Kemudian ya kita masuk ke habitat. Ada tambahan dari e-commerce? Hanya sedikit pertanyaan. Lewat sini. Terima kasih untuk Pemstra Komisi e-commerce yang sudah saya laporkan itu sudah terlaksana baik tahun lalu maupun yang tahun ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Hanya begini Mas, untuk satu pemikiran saya dari Komisi e-commerce itu pemilihan Karawitan itu masuk di mana? Karena Karawitan itu kan setiap ada event, mempersiapkan latihan, kemudian tampil. Tetapi ketika kita melihat di Renstra ini belum masuk di mana pun, sehingga pernah terjadi yang kemarin itu latihan Karawitan, tetapi tidak ada dana untuk pengadaan minum apa tidak ada, sehingga tolong ini nanti dimasukkan di mana, kemudian juga anggarannya dimasukkan sehingga
ibu-ibu atau bapak-bapak yang kebanyakan itu lansia hadir, panas-panas hadir, tetapi ternyata belum terakomodasi di sini. Terima kasih. Jadi menurut Bang tambahnya ini di tahun yang kemarin 2023 itu komisi itu di musik memang di sana ada Pak Mul ya. Dan ada Pak Mul memang karena sudah sepuh sudah nyuwun untuk mundur mengatakan tidak masuk di komisi itu di musik, jadi memang tidak ada yang menyampaikan begitu ya untuk kegiatan dari beliau Pak Mulyono. Jadi nanti ya sebaiknya kalau tidak ada satupun itu ya nanti langsung diajukan, bersurat saja langsung diajukan, karena nanti pimpinan majelis nanti bisa nanti diambil, terutama untuk apa pasca yang paling dekat. Nah kan Ibu Ani sementara karena kita sudah memasuki sidang hari ini dan segera disahkan. Berikutnya Komisi HBK. Baik, HBK ini sudah merapat yang terakhir untuk menyampaikan beberapa program pelayanannya. Jadi sudah ada panitia yang dibentuk untuk pasca kali ini. Jadi HBK sudah berjalan, walaupun ini belum digedok tapi sudah jalan gitu. Dan besok Rabu ada rapat yang pertama. Jadi kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh HBK dalam 1 tahun ini nanti ada di sini. Ya, ini dimulai dari pasca. Ya, dari Jalan Salim dan Godok. Jika memungkinkan memang ada di tahun-tahun yang lalu dan ada yang sebenarnya ada sebelumnya ada Minggu Palma, kemudian Kamis Ukti, tapi keduanya kemungkinan besar tidak diambil teman-teman dari panitia dari pada langsung, tetapi tergantung dari apa besok kita akan diambil mulai dari Minggu Palma ada prosesi, itu kemudian Kamis Ukti itu ada basuh kaki dan mau diambil juga teman-teman dari HBK atau dari kepanitiaan yang nanti kita tunggu pengajuan proposalnya di teman-teman panitia. Terus kemudian ibadah Minggu Paskah walaupun hanya kita anggarkan nanti jika pun membludak begitu kita mesti mengadakan kursian dan seterusnya bisa diambilkan dari sana. Kemudian ibadah Padang seperti tahun kemarin, rencananya memang tahun ini itu kita kembali bersepakat untuk mengadakan ibadah Padang 3 gereja atau bahkan nanti 4 gereja karena Giri Kinasih juga tertarik untuk ikut beribadah bersama-sama. Rencananya demikian, tapi memang di awal hanya diawali dari pendeta-pendeta yang saling berkoordinasi begitu. Nanti setelah ada kesepakatan di waktu dekat kita akan segera merapat antara gereja. Kemudian ini membutuhkan sekian dari 20 juta untuk 3 gereja. Nah ini sudah disebutkan di sini nanti ada 1 gereja di sini. Berikutnya next. Ya, yang dulu ini seperti biasa kita belum bisa menyelenggarakan natura begitu, tetap natura dengan amplop gitu ya. Sementara ini belum sudah lama sekali memang, tetapi karena kesulitan kita menyelenggarakan natura gitu ya, hasil-hasil alam itu kita lelang gitu, ada kesulitan. Itu nanti juga di lain di tahun-tahun mendatang HBK bisa mencoba membuat begitu ya, menjadi satu kegiatan natural. Kemudian rangkaian kegiatan HUT kita 94, Bapak Ibu sesuai dengan keputusan persidangan majelis gereja bahwa HUT gereja jika bertepatan dengan tahun genap seperti tahun ini 2024 yang notabene adalah Natal itu diselenggarakan secara sentral, maka HUT itu kita selenggarakan secara
sederhana begitu. Jadi ada skala prioritas yang kita tekankan antara Hut dan Natal itu karena berdekatan. Coba next Mbak Chris. Karena Natal juga akan menganggarkan sekian, gitu ya, 30 juta dan di Hut 30 juta. Maka di tahun ini, di tahun genap itu kita akan mengambil satu yang bisa kita selenggarakan dengan besar begitu aja kira-kira dengan besar dan anggaran sekian itu di Natal. Ya, kemudian nanti untuk HUT itu mudah-mudahan tetap bisa kita selenggarakan dengan jelimet atau hanya itu. Kemudian di tahun depan, tahun ganjil ini yang Natal nanti diserahkan dikelompokkan ke mata, maka mungkin bisa kita buat anggaran yang besar. Kira-kira demikian, sekitar 90-an juta ya. Maka dengan efisiensi anggaran sudah kita sepakati di kemajelisan begitu, dan beberapa teman komisi dievaluasi kemarin, maka nanti akan ada efisiensi di HUT gereja yang 30 juta koreksi. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman HBK gitu, supaya ini, dan kita kemarin juga sudah menyampaikan ke teman-teman HBK sudah bisa diterima. Jadi berikutnya komisi diakonnya, jadi ini menunggu warga Joko dan seterusnya ini sudah rutin begitu, dengan anggaran juga yang sudah rutin, ada pasca yang nanti segera merapat gitu untuk ada besok. Jadi berikutnya sudah rutin begitu, dan memang diakonia tidak bisa dibatasi, harus sesuai dengan yang direncanakan begitu, tetapi memang fluktuatif, ada naik ada turun tergantung dari situasi dan kondisi, karena ada yang meninggal juga tentu beda-beda tiap tahun, tidak bisa diprediksi. Ya, saya kira kalau untuk diakonnya cukup ada 18.200.000 dan ada kas komisi sendiri 9.500.000 itu besar. Maaf. Komisi diakonnya ya 37.500.000 karena ada di donatur yang setengah, 36 dari kas gereja. Ada tambahan Bu, sampun. Ya, terima kasih. Terus Mbak Presiden, kita masuk ke komisi anak. Komisi anak mohon dicermati, ini ada beberapa kegiatan di tahun ini yang nanti akan kita koordinasikan bersama-sama dengan komisi yang lain. Kita akan melibatkan banyak orang begitu atau pasca namanya suatu berbagai komisi. Ibadah ini sudah rutin dan pasca dalam Maret ini bagian Padang harus gitu, Bina Bu Danar gitu. Oh di gereja akhirnya, oh ini tidak outbound, oh ini di akhir ini di sini karena di bulan Maret ini mestinya di akhirnya diselenggarakan di gereja dengan dana sekian. Ya next. Kemudian studi tiru, ini kayak studi banding, ini kunjungan teman-teman guru sekolah minggu. Belum ada ketentuannya, gereja mana punya akan dikunjungi. GKJ di Jogja ya. Di bulan Mei nanti gitu. Oh, cari gereja yang sifatnya lebih banyak. Tidak lebih banyak daripada GKJ Wonogiri, kita sudah ada yang perlu dibelajar. Syaratnya harus satu. Ya baik, terima kasih. Jadi nanti akan ada di bulan Mei ada kunjungan sebagai haji di Jogja. Tapi anak sekolahnya yang lebih banyak dari tempat kita. Karena tempat kita 100-an kalau dengan tempatan. Secara rutin 60-an Pak. 60 ya, yang rutin ke gereja rutin sekolah. Jadi dengan tadi ya di sana ada orang kita bisa sampai hari.
Iya, terima kasih. Kemudian Peduli Teman dan Ibadah Hari Anak Nasional di bulan Juli juga ada ini ibadah. Ini juga ada koreksi Pak. Jadi di halaman 92 kata-katanya itu melibatkan 3 gereja. Tapi ini maaf, kemarin karena kita copy paste kurang jelas. kalau untuk tahun 24 ini. Terima kasih. Koreksi untuk halaman 92 untuk ibadah hari anak nasional ini untuk sasarannya itu adalah melibatkan 3 gereja. Tapi karena kemarin kita kurang teliti dan hanya copy-paste dari tahun kemarin, untuk tahun 24 ini kita hanya menggunakan secara intern saja, yaitu DKJ Monitoring saja. Tapi ada penambahan aksi kegiatan peduli teman karena itu berbarengan dengan tahun ajaran baru, sehingga teman-teman anak-anak itu kita bantu dalam hal peduli teman untuk semacam bakti sosial untuk semua Isinya bakti sosial gitu ya, tapi hanya dikaji monitoring saja. Iya, baik. Kemudian program pelayanan dari Komisi Anak di Bapak Ibu, kemudian yang lain ada di Pak Sarif untuk di ruang yang kecil itu, ruang kecil kan ada. Iya, ruang belakang. Dan kakarnya pengajar pagi itu yang ibadahnya di atas itu Bapak Ibu, ibadahnya di basis itu ada lokakarya pembina gitu, ibu-guru dan anak-anak. Oh iya Pak, yang poin lokakarya pembina remaja kelas D ini karena untuk sebenarnya untuk anak-anaknya, remajanya itu adalah anggota di Komisi Remaja Pemuda. Tetapi untuk koordinasi pembinanya itu dari Komisi Anak. Jadi sebenarnya ini juga kegiatan yang melibatkan 2 komisi tapi untuk Komisi Anak lebih fokus di koordinasi pengajarnya. Jadi untuk peningkatan kualitas pengajarnya. Supaya bisa berkoordinasi dengan Komisi Jadi kalau misalnya untuk kegiatan Paskah atau Natal atau kegiatan-kegiatan yang lain, kita masih belum bisa mengadakan karena untuk remaja anak-anaknya itu kan bagian dari Komisi Pemuda dan Remaja. Karena di plastik sebagian tidak ada yang masih Komisi Pemuda. Ya, kemudian juga ada tahun ini Komisi Anak kita dari kasus sendiri dan berikutnya Komisi Pemuda Remaja bersentra tahun ini ada PR Remaja Rutin, kemudian gabungan ini juga rutin sudah dilaksanakan, dan PA Pemuda ini karena berbeda, jadi pemuda dan remaja itu persekutuannya digabung, tetapi nanti pas firman itu disendirikan. Jadi makanya ada berat sendiri-sendiri. Kemudian ada ibadah sarasi pemuda, PA Pemuda gabungan dengan gereja lain di bulan Maret, dan ucapan selamat tahun usaha dana masih Mbak Femi yang rosok parkir dan seterusnya itu masih terus ya. Jadi Bapak Ibu anggota jemaat yang lain nanti kalau ada rosok-rosok daripada diberikan kesempatan rosok ya, kita teman-teman muda juga masih bisa menerima rosok parkir. Dan kemudian perayaan Paskah ini juga di bulan April akan di Pemuda Remaja. Juni Juli ada retret, kembali ada retret sih, kami tahun ini ya. Tahun ini akan ada retret bulan Juni dan acara Agustusan Utah Gereja Oktober tidak menganggarkan memang
Kemudian training layanan ibadah Tuhan dan multimedia ini tidak dicantumkan untuk aparnya buku kita. Kemudian nomor 14 ini pengadaan drive premium ini apa itu Pak? Untuk dokumentasi hanya device begitu, untuk storage gitu ya, storage untuk penyimpanan aja. Oh gitu. Pengadaan berarti. Pengadaan. Untuk penyimpanan dokumentasi itu akan disimpan di satu alat. Dan ada pembelian digital dan pemeliharaan alat itu sudah diaturkan di sana. Dan total keseluruhan anggaran dari anak-anak kita kemudian pajak 27.900.000 rupiah. Itu kemudian kita ke KWD. Bapak Ibu, KWD untuk beberapa tahun ini memang digabung atau warga muda ini bergabung dengan KWD. Memang ada dua anggaran gitu ya, yang diprogramkan dalam program pelayanan komisi warga dewasa di KWD. Ini yang pertama ada pertemuan rutin ibu, komisinya arisan dan seterusnya. Ya, bisa dilihat saya dan seterusnya. Nah, ini ada latihan karamita berlaku di nomor 4 dari KWD itu ada anggarannya. Ini kan tersebut itu ini dan halaman 97. Jadi nama kegiatan 1, 2, 3, 4 ini yang 4. Jadi latihan karamita ini apakah masuk dengan yang usulan Ari tadi atau berbeda? Silakan coba ya. Terima kasih Pak Yanto. Di sini untuk program pelayanan komisi warga dewasa tahun 2024 ini di sini memang seperti yang tahun-tahun kemarin memang ada kami masukkan di sini latihan karamita untuk lagu gereja ini. Yang tadi tanyakan begitu loh. Yang ditanyakan sesuai pertanyaan PIKO Mas tadi. Ini memang kami rencanakan di sini, namun dalam pelaksanaannya memang kami tidak pernah mengambil dari dana yang sudah kami resakan itu. Jadi ini jogo-jogo saja. Seandainya nanti untuk latihan karamita seperti yang ada di keluarga muda, itu ada latihan pemula, itu ada anggaran 500.000 kalau tidak salah, itu juga di sini ada 1 juta. Ini hanya untuk jogo-jogo, karena kalau sudah dimasukkan dan itu nanti ternyata bisa terlaksanakan, itu tidak berbiakan dengan hukum. Namun karena kemarin itu terkendala oleh pelatih Pak Kamulyono yang sampun usia sepuh, langsung menggunakan pengganti untuk latihan pemula juga mandor, dan untuk latihan karamita memang ada, tapi kami tidak mengeluarkan dana tersebut. Hanya kami angkat di sini aja dulu sementara. Kalau nanti itu sudah di-cover begitu di musik ataupun di komisi Komas misalkan atau di HPK, saya akan drop untuk mungkin tahun depan. Jadi misalkan tadi ada pertanyaan dari Komas, misalkan berlatih pun karawitan ini sebenarnya sudah dianggarkan juga dari KBD, nanti bisa berkoordinasi kan? Bisa deh, kalau ada latihan karawitan bisa dimasukkan ke KBD untuk dianggarkan, karena sudah dianggarkan juga. Ada dilainkan mesti dipun, karena kan hanya untuk jaga-jaga tadi dari untuk jaga-jaga. Juga ada latihan bisa dilihat dari programnya nanti. Ya, kemudian untuk keluarga muda ini juga ada beberapa agenda dari terus next.
Unsur keluarga muda ini ada pendataan, kemudian usulan keluarga muda 5 gereja yang nanti di bulan Juni kemarin sudah ada di tahun 2023 di Bulan, jadi ini akan dilaksanakan lagi dengan tambahan BKJ Bangurno. Sudah ada 4 gereja dan gereja lagi yang bertambah untuk nanti diadakan persekutuan bersama keluarga muda. Dan PA keluarga muda dan usaha bersama inisiatif seperti yang di depan setiap minggu itu saya kira, kemudian pelajaran rangka bunga dan latihan gamelan ini juga ada program juga, tetapi khusus bahkan untuk keluarga muda para ibu seperti sampaikan. Jadi selanjutnya hanya kegiatan rutin secara keseluruhan ada 5 juta program. Untuk program keluarga muda yang di sini akan dilaksanakan pelatihan memakai dengan itu termasuk dalam Maret ini. Keluarga muda nanti itu sudah diprogramkan, kalau nanti sekiranya ini disetujui berikutnya dari komisi administrasi ini ada 6 kegiatan di tahun ini. PA Sarasnya dan Pasca berkunjungan ibadah kontrol Halul ini kemarin sudah dilaksanakan. Ini kemudian kalau ada pelaksanaan hari ulang tahun Adiuswo gitu ya, Adiuswo sinodal biasanya ini sudah dianggarkan supaya nanti juga seperti KBD tadi tidak bukan. Dan di yang akhir ada Natal. Tetapi ini jumlahnya tidak ada, Bapak Kasim, tidak ada jumlahnya di depan. 2, 6, 500, 500 khususkan juga 15 sama 8, 23 sama 1, 24. Nah, ya, itu ya. Kemudian untuk komisi Adiuswo dan yang terakhir dari komisi rumah tangga, karena ini sifatnya rumah tangga perawatan gedung dan penghargaan peralatan yang kita pakai baik ruang ibadah maupun di gedung serbaguna, di konsisturi maupun di halaman, ini semuanya masuk dalam programnya komisi rumah tangga. Semoga bisa ditampilkan programnya apa saja untuk tahun ini agar kita bisa penambahan dan perbaikan peralatan dapur, pengetatan di luar gereja. Bapak Ibu direncanakan komisi rumah tangga tahun ini di gereja dari luar cukup lama sekali, saya kira perlu bantuan untuk pengecatan ulang gitu ya. Kemudian perbaikan taman depan dan mendapat dengan jalan itu dan jalan masuk gereja jembatan saluran air ini juga direncanakan untuk tahun ini. Renovasi kamar mandi gedung serbaguna atas, pengecatan ulang kursi-kursi ibadah ini akan dilakukan juga ditutup fungsinya, dan melanjutkan renovasi ruang arsip. Bapak Ibu bahwa ruang konsisturi yang atas itu sudah dibersihkan, Bapak Ibu naik sudah bersih, rencana akan dipakai untuk ruangan begitu baik nanti untuk ibadah remaja ketika mungkin, dan arsip yang dari sana nanti akan dipindahkan di ruang sebelahnya Mbak Christine itu dipakai untuk ruang arsip, dan alat musik yang di sana sudah dipindahkan ke ruang yang rolling door ini. Penataannya demikian sesuai dengan pesan majelis Bapak Ibu. Kemudian